Firman Yusuf Suhardianto, saya dari Serikat Yesus. Baik, kalau bicara soal makna, baik kita melihat yang tergambar dulu pada kisah kenaikan Tuhan Yesus. Pada kenaikan Tuhan Yesus itu, kalau Yesus tidak naik ke surga, mungkin ya murid-muridnya ya akan berkerumun dengan dia saja, dan itu tidak banyak manfaatnya. Karena yang penting Yesus datang ke dunia itu memang mau mewartakan kerajaan Allah, maka supaya itu terjadi, maka dia naik ke surga. Dengan Yesus naik ke surga, lalu murid-muridnya akan mau diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, dan dia menjanjikan dia akan menyertainya. Nah, ini yang paling utama. Kemudian kalau memperhatikan sabda beliau saat-saat sebelum dia naik ke surga, beliau mengatakan, saya naik ke surga untuk mencarikan tempat untuk kamu, supaya kamu mendapat tempat bahagia nanti. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, ya kita merasa ya tidak tenang, tidak jelas. Tapi dengan dia berkatakan, dengan dia naik ke surga itu kita juga merasa ayam. Jadi aman bagi kita yang percaya kepadanya dengan dia naik ke surga itu. Aman, jadi setelah kita mati, kita akan mempunyai tempat yang bahagia, selamat abadi. Kemudian yang lebih lanjut lagi, dia juga mengatakan dengan dia naik ke surga, lalu dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan membimbing murid-muridnya. Nah, Roh Kudus yang nyata-nyata secara konkret akan menyertai para murid itu, sehingga memang betul-betul tidak dilepaskan. Jadi ditugasi, kemudian disiapkan tempat, dan juga dijanjikan penyertaan. Nah, inilah yang baik kita maknai dengan pesta kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau hanya orang bersenang-senang saja dengan pesta kenaikan Tuhan Yesus, jadi tidak banyak artinya. Dengan demikian, memang pesta ini bukan sekedar pesta, tapi sekaligus penugasan. Selain penugasan juga membesarkan hati. Misalnya orang kalau ditugasi dan dibesarkan hatinya, kemungkinan pulang untuk berhasilnya akan besar. Nah, itu yang kita alami. Maka kita juga senang dengan pesta ini karena membesarkan hati dan menyemangati kita, dan juga membuat kita tidak hanya jadi orang itu cuma diam-diam aja, tetapi yang seperti halnya Yesus juga mewartakan Injil kepada banyak orang, mewartakan kegembiraan kepada banyak orang. Kalau kita memaknai kebangkitan Yesus, katanya yang sama, yaitu saya memang mewartakan Injil pada sesama itu, dan dengan semangat cinta kasih, bukan memaksakan, tetapi ya bersaksi. Dan kalau bersaksi itu bukan hanya ngomong, tapi saya juga melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan yang saya wartakan itu. Itu artinya bersaksi. Kan Yesus dan hari kan juga tidak hanya mengajarkan kebaikan, tapi dia banyak melakukan kebaikan juga. Kalau segala yang baik yang dilakukan itu dicatat, itu kita tidak akan cukup, banyak sekali. Jadi dia mengajar memang, tetapi yang melakukan lebih banyak lagi. Dan kita memaknai pesta kebangkitannya dengan melaksanakan, tapi melaksanakannya dengan gembira hati, dengan kepercayaan yang besar, juga dengan keyakinan yang akan disertai, tapi juga dengan keyakinan bahwa nanti akan mengalami keselamatan karena sudah dicarikan tempat. Dan kita secara biasanya kita diajak memang untuk mandiri. Sekarang ini kalau kita ketemu Kristus, kita ketemu rohnya Kristus, yaitu Roh Kudus itu. Nah, masalahnya sejauh mana kita menanggapi Roh Kudus? Nah, kewajiban kita memang Roh Kudus yang datang itu memang kita tanggapi dengan baik. Kita perhatikan dorongan-dorongannya, bimbingan-bimbingannya, kita perhatikan. Lalu larangan-larangannya, biasanya kalau saya akan membuat yang tidak baik, Roh Kudus akan mencegahnya. Nah, itu ditaati juga. Itu kita rasakan dalam suara hati kita kalau kita mau mendengarnya. Tapi memang kita harus mendengarnya. Kalau tanpa mau mendengarnya, kita tidak akan bisa menangkapnya. Seperti halnya ada radio Australia, tapi kita tidak memasang gelombangnya, ya tidak kita dengar. Saudara-saudara, dengan demikian sekarang saya mengucapkan kepada Anda selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan semoga dengan Yesus naik surga, kita yang ditinggalkan tidak menjadi seperti anak yang cengeng, tapi menjadi orang yang dipercaya. Apalagi kita diberi Roh Kudus, malah kita song-song Roh Kudus dan kita taati bimbingan-bimbingannya. Terima kasih.